Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Roma pasal 13 ayat 1-14. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Roma pasal 13 ayat 1-14 yang menyajikan tentang pengubahan yang terdiri dari 3 perikop, yaitu atas kepatuhan kepada kekuasaan ayat 1-7, atas pelaksanaan kasih ayat 8-10, dan atas hal menang perang ayat 11-14. Karakter alamiah manusia selalu bersifat memberontak, tetapi karakter yang telah mengalami pengubahan bersifat takluk atau patuh. Patuh kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah memerlukan sejumlah pengubahan. Jika kita dapat mematuhi pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, itu membuktikan bahwa kita telah memiliki kadar pengubahan yang lumayan, sebab karakter alamiah kita bersifat pemberontak. Kita adalah pemberontak sejak dilahirkan. Reaksi kita terhadap pemerintah atau penguasa selalu mengatakan tidak. Karena itu, jika kita ingin memiliki kepatuhan terhadap pemerintah, kita memerlukan pengubahan yang berasal dari pertumbuhan hayat. Tidaklah berfaedah melawan pemerintah. Ia akan dihukum oleh pemerintah atau akan langsung dihukum oleh Allah. Karena hati nurani kita perlu belajar melalui pengubahan mematuhi pemerintah. Perintah untuk mengasihi telah mencakup segala perintah hukum Taurat. Kita memerlukan Roh Kudus bekerja di dalam kita dan mengaruniakan pengubahan dalam hayat kita, agar kita dapat menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih adalah ekspresi hayat, bukan sekadar perbuatan lahiriah, tetapi ekspresi hayat yang di dalam.
Hanya ingin mengasihi tanpa suplai hayat tidak mungkin berhasil. Untuk mengasihi sesama manusia dan dengan spontan memenuhi hukum Taurat, kita memerlukan suplai hayat dan pengubahan dalam hayat. Hayat alamiah kita bukanlah hayat kasih Allah. Kita perlu memiliki pengubahan dalam hayat agar dapat memiliki sifat kasih Allah untuk mengasihi sesama kita. Bila kita tidak memperhatikan masalah mengasihi sesama manusia, tentu kita tidak perlu pengubahan dalam hayat. Akan tetapi, jika kita ingin mengasihi sesama manusia, kita perlu mengalami pengubahan dalam hayat. Pengubahan juga untuk peperangan, yaitu peperangan rohani. Keselamatan di sini mengacu kepada langkah terakhir keselamatan, yaitu penebusan tubuh kita. Keselamatan mencakup roh, jiwa, dan tubuh kita. Dalam keselamatan langkah pertama, Tuhan melahirkan kembali roh kita. Dalam langkah kedua, Ia mengubah jiwa kita. Dan dalam langkah ketiga yang terakhir, ketika Tuhan datang, Ia akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi mulia. Dengan kata lain, tubuh kita akan ditebus, atau dapat juga dikatakan beroleh bagian dalam keputraan secara sempurna, sesuai dengan yang diwahyukan dalam Roma pasal 8 ayat 19, 21 dan 23. Kita perlu sadar bahwa sekarang adalah saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur. Meskipun malam adalah waktu untuk tidur, tetapi hari sudah jauh malam. Maka kita harus bangun dan berjaga-jaga, jangan tidur lagi. Zaman sekarang adalah malam hari. Tatkala Tuhan Yesus kembali, barulah fajar tiba. Zaman yang akan datang adalah siang hari. Karena hari sudah larut malam dan telah hampir siang. Kita tidak saja harus bangun dari tidur, tetapi juga harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Ini ditujukan kepada peperangan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Semua perbuatan seperti itu harus dibuang. Semua itu adalah perbuatan kegelapan, sedang kita adalah anak-anak siang. Ayat 14 sangat penting. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti daging untuk memuaskan keinginannya. Dalam ayat 12 dikatakan kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Sedang dalam ayat 14 dikatakan kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Jika kedua ayat itu digabungkan, kita nampak bahwa senjata terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahkan frase janganlah menuruti daging berhubungan dengan Roma pasal 8 ayat 12 yang dikatakan Paulus. Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Peperangan yang tercantum dalam Roma pasal 13 ayat 14 merupakan peperangan antara hawa nafsu dengan Roh Kudus, sama dengan apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Kristus adalah Roh Kudus. Karena itu kita harus mengenakan Kristus untuk berperang melawan hawa nafsu kita. Peperangan di sini berbeda dengan melawan penguasa di udara dan iblis dalam Efesus pasal 6 ayat 12, melainkan melawan hawa nafsu daging. Karena itu kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Peperangan ini pun berbeda dengan peperangan dalam pasal 7 ayat 23. Peperangan dalam pasal 7 ayat 23 adalah pergumulan antara hukum dosa dalam daging dengan hukum kebaikan dalam pikiran kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Peperangan di sini adalah melawan perbuatan-perbuatan kegelapan dari daging dengan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata. Makna sebenarnya dari mengenakan Kristus ialah hidup bersandar Kristus dan mengekspresikan Kristus. Sungguh pun kita berada dalam Kristus, kita masih perlu hidup bersandar Kristus dan dengan real mengekspresikan Kristus. Kita wajib menempuh hidup sehari-hari bersandar Kristus dan mengekspresikan Kristus yang merupakan senjata kita untuk mengalahkan daging. Karena peperangan dalam ayat 14 bukan ditujukan untuk menggayang iblis dan roh jahat, melainkan untuk menumpas daging dengan segala hawa nafsunya, kita perlu hidup bersandar Kristus. Semakin kita hidup bersandar Kristus,
maka Kristus semakin menjadi perlengkapan senjata kita untuk melawan hawa nafsu daging. Paulus menasihati kita, janganlah menuruti daging. Kita tidak boleh menuruti atau menyuplai daging kita dengan apa saja. Ini membuktikan bahwa daging kita masih terus ada. Tidak peduli betapa rohaninya kita, daging kita masih dapat bangkit. Daging itu lapar dan menginginkan makanan, tetapi kita harus membiarkannya mati kelaparan. Jangan sekali-kali menuruti dengan maksud memenuhi hawa nafsunya. Saudara-saudari, dari pasal 12 ayat 9 hingga pasal 13 ayat 14 boleh dianggap sebagai bagian yang menyeluruh yang membahas bagaimana menempuh kehidupan yang normal. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 sudah jelas membahas pelaksanaan kehidupan tubuh. Menyusul pelaksanaan ini, kita perlu menempuh kehidupan yang normal sesuai dengan yang dilukiskan dalam pasal 12 ayat 9 sampai 21. Mungkin juga mencakup keseluruhan pasal 13. Kita tidak dapat mengabaikan bagian surat Roma ini. Setiap ayat dari bagian ini sangat jelas, tidak perlu dibicarakan lebih banyak lagi. Ayat-ayat seperti, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, boleh dikatakan mirip peribahasa. Jika kita dapat menghafal ayat-ayat itu, kita akan lebih mudah mengalami pengubahan yang membuat kita dapat menempuh kehidupan yang normal untuk mempraktekkan kehidupan gereja yang wajar. Kalau kita tidak menempuh kehidupan yang normal, kita tidak memiliki dasar untuk menempuh kehidupan gereja. Inilah syarat-syarat menempuh kehidupan yang normal yang disampaikan Rasul Paulus langsung setelah menguraikan masalah pelaksanaan kehidupan gereja. Dalam seluruh Alkitab, ayat-ayat yang terindah yang membicarakan masalah kehidupan yang normal adalah yang tercatat di sini. Karena itu kita perlu berdoa berdasarkan ayat-ayat ini dan saling bersekutu dengan ayat-ayat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan atas pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami sungguh menengadah kepadamu Tuhan. Tuhan bahwa betapa kami penuh dengan hawa nafsu daging, penuh dengan alamiah kami. Tuhan, di dalam alamiah kami, Tuhan kami adalah pemberontak. Kami tidak bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tapi Engkau sudah ada di dalam kami. Tuhan, Roh-Mu hidup di dalam roh kami. Tuhan, yang bekerja terus untuk mengubah kami. Tuhan Yesus, karena itu kami mau taat. Oh Tuhan, dan takluk di depan-Mu ya Tuhan. Membiarkan pengubahan Roh Kudus terjadi di dalam diri kami. Tuhan, sehingga melalui pengubahan ini, melalui transformasi ini ya Tuhan, kami boleh menjadi orang yang taat. Kami boleh menjadi orang yang mengasihi sesama kami ya Tuhan. Oh, terlebih kami juga menggunakan senjata terang. Oh, yaitu mengenakan Kristus. Oh Tuhan, belajar bersandar kepada Kristus dan mengekspresikan Kristus. Tuhan, kiranya dengan demikian, oh Tuhan, kami boleh menang atas segala hawa nafsu daging. Tuhan, kami boleh terus-menerus diubahkan oleh Dikau. Tuhan, sehingga kami menempuh kehidupan yang normal bagi kehidupan gereja. Terbangun sebagai tubuh-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, beri kami anugerah-Mu yang cukup, sehingga kami demikian berlatih sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Fajar kita nabur, siang kita nabur, senja nabur pula kasih sayang-Mu. Tunggu hari masa dan masa tuayan, dengan yang gembira angkut tuayan, angkut tuayan, angkut tuayan. Dengan yang gembira angkut tuayan, angkut tuayan, angkut tuayan. Dengan yang gembira angkut tuayan. Jangan pilih waktu terik atau mendung, biar angin menderu, awan mengepung. Sejenaklah saja tuayankan masa.